ketika berbicara rumah ini memang salah satu rumah yang bersejarah juga bagi kami anak-anak Jinaya Siasa, terutama ketika itu Jinaya Siasa, Kang. Jadi rumah ini seperti rumah kembali kami pulang karena beliau memang sangat dekat dengan mahasiswa. Beliau selalu memberikan masukan-masukan memang yang positif terhadap mahasiswa, dan mahasiswa pun merasa ketika datang ke sini ya mereka pulang ke rumah gitu. Makanya semoga almarhum diterima, amin. Dan apa yang sudah almarhum berikan kepada kami, kepada kita semua para muridnya, semoga menjadi amal bagi beliau. Nah, kemudian ketika berbicara, Akang kan sekarang sudah semester 7 nih ya. Sama. Jadi sudah kurang lebih 3,5 tahun. Sudah 3,5 tahun di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mauna Hasanuddin Banten di jurusan Hukum Tata Negara. Ini biasanya kan di luar nih Kang, di luaran terkenalnya kalau berbicara UIN, kemudian Fakultas Syariah, mereka beranggapan bahwa di UIN ini hanya belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keagamaan seperti fikih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pengalaman Akang pribadi nih selama belajar di UIN 7 semester. Mata kuliah apa saja sih yang Akang dapatkan terkait dengan, apakah memang betul hanya hukum Islam saja atau memang hukum positif pun diajarkan di sana? Baik, ya sebetulnya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menjudge gitu ya. Artinya mindset orang yang di luar UIN itu, UIN hanya mempelajari keislaman misalnya gitu kan, karena fakultasnya syariah misalnya kan, hanya mempelajari fikih dan lain sebagainya. Itu salah besar, dan itu kurang sedikit update lagi lah begitu. Artinya begini, setiap akademi, setiap universitas atau setiap institusi pendidikan pasti ada namanya perubahan ya. Pasti ada namanya kemajuan dari sistem pendidikannya mungkin, atau teknologinya mungkin. Yang mana dulu itu saya pernah ketika kecil itu ikut ada semacam bukan warung internet. Jadi dulu di kampus itu internet itu ada ya di pojokan kalau nggak salah itu tuh. Jadi itu rebutan itu katanya. Kalau mau ngisi KRS rebutan tuh biasanya di situ tuh. Gitu kalau tidak salah itu Kang. Nah itu artinya di kampus UIN sendiri yang saya pengalaman saja ketika dari semester 1 sampai sekarang itu tidak hanya mempelajari tentang keislaman saja. Justru menurut saya lebih lengkap di UIN. Karena kenapa saya katakan lebih lengkap? Pertama yaitu tadi kesyariahannya dapat. Lalu ilmu-ilmu yang lain seperti bahasa juga di semester 1 diajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, itu ada juga. Lalu juga yaitu lebih krusialnya misalnya kepada jurusannya hukum tata negara. Justru kita mempelajari semua itu, pidana, perdata, PT-UN gitu kan, tata usaha negara gitu. Lalu juga cara acaranya beracara bagaimana gitu. Ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Nah, itu dipelajari semua di dalam perkuliahan gitu di Fakultas Syariah, khususnya di jurusan kami yaitu hukum tata negara begitu Kang. Jadi sangat salah besar kalau misalnya UIN hanya dipandang hanya bisa bisa syariah saja, bisa ilmu keislaman saja, itu salah. Justru lebih lengkap. Artinya secara keilmuan agama dapat juga, dari segi hukum pun tidak kalah gitu. Ya karena buktinya banyak gitu, ada yang menjadi profesi hukum dan lain sebagainya. Salah satunya ya Kang Gopur sendiri gitu kan, yang saya tahu gitu kan. Kebetulan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bukan hanya terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keislaman saja ya. Di Fakultas Syariah itu memang belajar juga mengenai hukum-hukum positif ya. Apalagi Akang sekarang masuk itu angkatan tahun berapa? Tahun 2017. Bahkan ketika kami dulu di Jinaya Siasa, saya kebetulan masuk di Jinaya Siasa itu angkatan 2009. Nah, di sana sudah dipelajari terkait dengan hukum pidana, hukum acara perdata, kemudian hukum acara pidana itu sudah mulai dipelajari. Itu jadi hanya mindset di masyarakat memang ketika berbicara UIN ya bagaimana hanya belajar tentang fikih, ngaji. Gitu ya. Padahal tidak demikian. Nah, kemudian Akang ini semester 7 ya, artinya beberapa saat lagi beliau mudah-mudahan kita doakan agar cepat menyandang gelar. Amin. Selesai di strata 1, setelah itu kita tanyakan ke beliau keinginannya di kemudian hari
ingin seperti apa rencananya? Ya keinginan yang pasti setiap orang mempunyai keinginan yang jauh lebih baik daripada hari ini gitu kan ya. Telur hari ini harus lebih baik daripada ayam kemarin kan gitu. Ibarat kata gitu ya. Jadi ya untuk ke depan mungkin pertama ya ingin lulus dulu lah. Ingin lulus dulu, setelah lulus dari S1, amin jadi SH begitu kan. Karena biasanya di dalam jurusan itu ada keprofesiannya, misalnya ekonomi ya profesinya menjadi apalah pakar ekonomi misalnya gitu kan ya. Kita juga di hukum juga banyak profesi-profesi hukum yang mana sering termotivasi gitu dari dosen-dosen kita, dari pengajar kita begitu kan, dari para alumni yang sudah berpraktisi dan lain sebagainya. Nah itu banyak sekali juga profesi-profesi hukum semacam hakim, jaksa, lalu advokat gitu kan, mediator dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau saya lebih sejauh ini Kang lebih menarik kepada dunia advokat lah mungkin. Apa bukan karena ini nih nanti ini ya bukan konspirasi nih. Ya artinya sejauh inilah, karena yang baru menarik ya itu yang menurut saya lebih menarik lah gitu. Artinya karena menurut saya bisa lebih fleksibel juga ya mungkin, karena kebetulan saya juga kan di madrasah, artinya saya kira saya tinjau sudah kayak itu ya. Ya saya kira bisa bisa lebih fleksibel lah untuk lain profesi. Karena pun saya tujuannya juga memang ingin ya yang penting bermanfaat lah begitu. Kita ketahui bersama khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu. Yang penting bisa manfaat, bisa menerapkan ilmu, mengamalkan, dan juga bisa tetap berjuang gitu. Walaupun tidak hanya di satu profesi hukum, tapi juga profesian kita terus berdakwah, kita mengamalkan ilmu di madrasah dan lain sebagainya, bisa atau tidak terhalangi lah gitu, kurang lebih seperti itu mungkin kan. Apalagi ayah memang sejak dulu ya meninggalkan salah satu luar biasa lah, beliau ini kan di madrasah juga ya Kang ya. Nah nama akang juga kebetulan yang dipakai ya, Miftahun Nur ya. Insyaallah. Ya sebetulnya itu sebetulnya kan itu juga lahir ketika saya lahir gitu awalnya kan. Jadi sedikit sejarahnya, ketika saya lahir, ketika madrasah itu sudah mau berdiri lah gitu. Karena dulunya sebetulnya ada, cuman sudah mulai tidak hidup lagi. Ada dihidupkan lagi, namanya Miftahun Nur, dan saya lahir ketika itu udah Miftahuddin namanya. Jadi Miftah gitu. Kadang saya juga suka nulis data tuh suka salah itu, kadang saya Miftahun Nur sama Miftahuddin gitu. Ya itulah. Ya alhamdulillah, semoga ya itu jadi jariah beliau juga almarhum, dan juga untuk kita semua gitu bermanfaat gitu dunia akhirat. Suka duka nih kan selama 7 semester di Fakultas Syariah ya, di jurusan hukum. Suka dukanya apa aja nih kan? Kalau di jurusan-jurusan lain kan seperti ada kebetulan adik juga di salah satu fakultas kedokteran, kan suka dukanya dia tidak melihat waktu tuh belajar terus kan terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran, tentunya yang saya sendiri tidak memahami. Nah suka duka akang pribadi yang akang rasakan ini ketika kuliah di jurusan hukum apa sih? Kesannya suka duka udah kayak mau lulus gitu. Ya kalau suka dukanya saya bagi dua tuh, jadi dualisme ya. Jadi suka dulu ya, sukanya saya kira sukanya lebih banyak lah. Karena kenapa? Yaitu ketika berawal dari kemauan gitu kan, pasti ada jalan gitu. Artinya sukanya itu ya lebih banyak karena kita berekspektasi, misalnya di dalam hukum tata negara atau mempelajari tentang apa itu hukum pidana, apa itu hukum perdata, apa itu hukum tata negara begitu kan.
bagaimana ketatanegaraan kita gitu kan. Apalagi sekarang kita ketahui bersama banyak sekali gitu kan tugas-tugas para penegak hukum yang berupaya untuk menjadikan good governance gitu. Menjadikan negara kita negara yang maju, negara yang lebih berkembang lagi, negara yang lebih disegani dan lain sebagainya. Nah, artinya ternyata banyak sukanya. Kita lihat dari segi akademisi atau dari segi pembelajaran ya, pendidikannya. Itu ternyata sesuai ekspektasi. Kalau menurut saya, walaupun ya ada sedikit banyaknya ya kekurangannya, itu hal biasa lah saya kira. Nah itu, jadi ketika mempelajari tentang ketatanegaraan, ternyata ketatanegaraan begini ya, ada yang namanya mandat, ada yang namanya ini segala macam. Nah itu ternyata terjawab di situ gitu loh. Kenapa pemadam kebakaran itu boleh menerobos misalnya kan, boleh menerobos lampu merah gitu kan. Ketika bertugas, itu ternyata namanya mandat segala macam. Nah itu salah satu terbukanya pikiran gitu. Makanya ya itu dulu kata almarhum pun ya mahasiswa itu pasti wawasannya lebih terbuka. Artinya salah satunya itu kita lebih mengetahui kenapa ketika itu ambulan boleh menerobos lampu merah sebagainya, ternyata ada tugas di situ gitu. Dan kenapa KTP atau misalnya SIM kita bisa turun kayak gitu karena adanya KTUN dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Jadi kita bisa mengetahui sistem ketatanegaraan di dalam bernegara gitu kan. Dan banyak lagi lah sukanya. Ya sukanya ketemu teman-teman, kawan-kawan gitu kan, para serikandi gitu ya. Ya artinya silaturahmi kan gitu kan. Kita nggak ada yang tahu gitu tuh. Artinya alhamdulillah gitu kita bisa banyak teman, banyak relasi, dan juga banyak sekali mungkin ya yang utama ya pastinya keberkahan lah yang kita harapkan daripada guru, dosen, dari para kakak kelas kita, kakak tingkat kan terkadang kita juga meminta masukan atau arahan dan lain sebagainya begitu. Nah itu kurang lebih sukanya begitu. Untuk dukanya mungkin ya lebih sedikit saya kira. Ya dukanya justru bahkan hampir tidak ada ya, saya kira kecil sekali. Ya misalnya dukanya apa ya? Dukanya itu ya ketika harus ngapal pasal-pasal gitu. Ya itu sudah kewajiban. Itu sudah kewajiban. Ya. Bukan duka itu ya? Bukan duka. Ya, sebetulnya tidak ada yang dianggap duka. Sudah tuntutan itu ya? Sudah tuntutan seharusnya gitu kan. Mungkin dukanya ya dukanya ya nggak terlalu berat sih sebetulnya, cuma hanya mungkin sedikit kendala, misalnya kita belum mengetahui ini sumbernya dari mana misalnya dan lain sebagainya. Tapi itu dukanya biasanya kalau kita dekat dengan banyak senior atau maksudnya kita banyak teman dan lain sebagainya, itu bisa saling sharing sih, artinya bisa terlewati kedukaan itulah gitu loh, atau tertutupi dengan kesukaan yang tadi ya, itu kalau menurut saya kurang lebih seperti itu.